nikel. Pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi boksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Lagi-lagi, Presiden Joko Widodo melakukan pelarangan ekspor bahan mentah. Setelah 2 tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo melarang ekspor biji nikel. Kali ini Presiden Joko Widodo melakukan pelarangan ekspor biji bauksit per Juni 2023 mendatang. Memang berkaca pada penghentian ekspor biji nikel pada tahun 2020 silam, penerapan kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan Indonesia dalam komoditas nikel ini yang semula pada akhir tahun 2014 hanya di kisaran 17 triliun rupiah, kemudian terdongkrak menjadi 326 triliun rupiah pada akhir tahun 2021, yang artinya meningkat sebanyak 19 kali lipat. Lalu kembali ke penghentian ekspor biji bauksit, maka Indonesia harus mengolah biji bauksit menjadi barang jadi agar mendapatkan nilai tambah. Lantas, seberapa besar sih kemungkinan atau potensi keuntungan Indonesia dari penerapan kebijakan tersebut dan mampukah industri dalam negeri menyerap produksi bauksit? Seperti halnya nikel, penghentian ekspor biji bauksit juga akan mendatangkan banyak keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi tanah air. Keuntungan tersebut berupa peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Dasar dari larangan ini merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Atur bahwa ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat hanya dibatasi 3 tahun sejak UU Minerba berlaku pada Juni 2020. Artinya, setelah Juni 2023 tidak boleh lagi ekspor konsentrat. Dengan demikian, pada 2023, ekspor komoditas tambang sudah tidak lagi barang mentah, namun minimal produk setengah jadi. Namun sebelum itu, memang produk apa saja yang dapat dihasilkan oleh bauksit? Bauksit dapat dikatakan sebagai harta karun negeri ini. Dari bauksit bisa diolah menjadi smelter grade alumina dan juga chemical grade alumina yang keduanya merupakan produk antara atau produk intermediate. Tapi memang apa sih alumina ini? Alumina adalah produk olahan dari bauksit, di mana dari alumina nanti dapat diolah menjadi aluminium. Dan dari aluminium inilah tercipta produk-produk manufaktur seperti bangunan dan konstruksi, peralatan mesin, kemudian juga peralatan rumah tangga, kelistrikan, dan lain sebagainya. Sedangkan dari chemical grade alumina ini dapat dimanfaatkan sebagai pemurnian air, kemudian juga kosmetik, farmasi, dan yang terakhir adalah plastik filler. Berdasarkan data buklet tambang bauksit 2020 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki cadangan bauksit nomor 6 terbesar di dunia. Jumlah cadangan bauksit Indonesia mencapai 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan biji bauksit dunia yang sebesar 30,39 miliar ton. Adapun pemilik cadangan biji bauksit terbesar di dunia yaitu Guinea mencapai 24%, lalu Australia menguasai 20%, Vietnam 12%, Brazil 9%, dan kemudian di peringkat kelima ada Jamaika di 7%.
Selain itu, cadangan bauksit Indonesia pun diperkirakan ketahanannya tersisa 77 tahun lagi, sampai dengan tahun 2098. Ketahanan tersebut terjadi dalam asumsi tidak ada penambahan cadangan dan tingkat produksi sama, yakni sebesar 41,5 juta ton per tahun. Ya, kalau begitu, selain untuk mempertahankan cadangan bauksit dalam negeri, apalagi keuntungan dari pelarangan ekspor biji bauksit? Mari kita ulas. Keuntungan dari larangan ekspor biji bauksit antara lain, yang pertama, Jokowi ingin agar biji bauksit memberikan nilai tambah bagi ekonomi di dalam negeri. Pemerintah memperkirakan nilai tambah dari hilirisasi bauksit sangat besar dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional. Bahkan, Presiden Jokowi mencatat bahwa hilirisasi bisa meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia dari yang tadinya biji bauksit hanya 21 triliun rupiah per tahun menjadi 62 triliun rupiah per tahun pada ekspor yang sudah dihilirisasi. Selain meningkatkan nilai tambah, keuntungan atas kebijakan pelarangan ekspor biji bauksit adalah dapat membuka lapangan pekerjaan. Ahli ekonomi Perbanas Institute, Peter Abdullah menyebutkan jumlah lapangan pekerjaan bisa mencapai 7.000 orang, lantaran multiplier efek yang tercipta dari dibangunnya industri bauksit dalam negeri. Pernyataan tersebut tidaklah salah, karena berdasarkan data Kementerian SDM tahun 2020 saja, terserap 4.212 orang tenaga kerja di industri pertambangan bauksit. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa, dan keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Namun demikian, besarnya harta karun produksi bauksit di Indonesia ini masih memiliki sejumlah permasalahan, di mana saat ini baru ada 4 industri smelter bauksit di dalam negeri dengan kapasitas produksi mencapai 14 juta ton. Sementara berdasarkan rencana kerja dan anggaran pembiayaan dari Kementerian SDM tahun 2022, produksi bauksit di dalam negeri ini mencapai 48 juta ton, di mana berarti masih tersisa 34 juta ton lagi yang belum diserap. Sementara hanya tersisa 6 bulan lagi sebelum larangan ekspor biji bauksit diberlakukan. Lantas, apakah apabila tidak diekspor, industri bauksit di dalam negeri dapat menyerap seluruh produksi bauksit tersebut? Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 akan ada tambahan sebanyak 8 smelter bauksit lagi untuk memenuhi kebutuhan produksi biji bauksit yang mencapai 40 jutaan ton. Permasalahannya, pembangunan pabrik pengolahan biji bauksit bukanlah persoalan yang mudah karena nilai investasinya yang fantastis. Setidaknya dalam membangun pabrik pengolahan biji bauksit dengan kapasitas 1 juta ton per tahun membutuhkan 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15,7 triliun rupiah. Terhadap hal ini, saya pun berkesempatan untuk mempertanyakan langsung kepada Menteri ESDM Republik Indonesia, Arifin Tasrif. Pemirsa, sebagaimana Presiden Joko Widodo telah resmi melarang ekspor biji bauksit per Juni 2023, sebetulnya apa sajakah keuntungan dengan adanya kebijakan larangan ekspor tersebut dan seberapa banyakkah Indonesia dapat menyerap bauksit di tanah air? Saya sudah bersama dengan Menteri SDM Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrif. Halo Pak Arifin, apa kabar Pak? Terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia Pak. Pak, saya mau tanya, ini sebetulnya kita kan memang punya 4 smelter bauksit di Indonesia. Ini apakah akan ditambah dan jadi berapa, dan bagaimana penyerapan produksi bauksit di Indonesia ke depannya? Ya. Sebetulnya yang ada data sama kita, sejumlah smelter yang akan mengolah bauksit, memurnikan bauksit itu sudah 12. Dan yang sudah selesai 4, ya, tapi yang 4 ini belum menyerap sesuai dengan kapasitas pabriknya, ya. Jadi dari sekitar 25 juta ton biji yang diproduksi, ya, itu 90%-nya kurang lebih diekspor keluar. Nah, ini kan nilai tambahnya kan sedikit kecil. Nah, kita sebagaimana amanah, ya, undang-undang kita harus semua hilirisasi. Dan targetnya itu Juni 2023. Nah, kita harapkan dari sisa 8 itu segera menyelesaikan, ya, penyelesaian pembangunan pabrik pengolahan dan pemurniannya, sehingga jumlah
biji bauksit yang diproduksi itu bisa terserap semua diproses di dalam negeri. Itu dengan menambah 8 smelter lagi, itu jadi total penyerapan yang Indonesia bisa dapatkan di tanah air itu untuk bauksit berapa jadi Pak? Jadi itu dari 25 akan bertambah menjadi 40 juta ton per tahun. Kan lumayan, ya, banyak. Itu tahun 2023 dipastikan akan selesai begitu? Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan perjanjian yang kita berlakukan. Ya, harusnya 2023 itu bisa selesai. Kan ini juga pembangunan smelter ini kan juga dilakukan verifikasi oleh surveyor. Ya, dan dengan data surveyor itulah proses ekspor untuk bahan biji olahan itu masih diperbolehkan, gitu ya. Pak, izin satu lagi Pak, terakhir ke depannya kan ini memang untuk membuat suatu smelter bauksit membutuhkan nilai investasi yang cukup banyak. Ini apakah nanti akan ada insentif pajak Pak untuk membuat smelter? Kan selama ini ya, yang 12 ini kan udah mendapatkan keringanan, ya bisa menjual produk bauksit olahannya untuk diekspor, dan nilainya juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kan juga tinggi, ya. Berarti akan dapat ya Pak? Apa? Kedepannya akan dapat lagi ya Pak? Ya, nggak bisa dibilang dapat enggaknya. Ya, kita lihat bahwa ya harusnya udah bisa mampu untuk bisa. Ya karena nilai tambah yang diproses dari biji olahan menjadi yang murni itu nilai jualnya juga lebih tinggi. Baik, terima kasih Pak. Ya pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Menteri SDM Republik Indonesia Arifin Tasrif terkait dengan peningkatan penyerapan produksi bauksit yang dapat Indonesia dapatkan apabila telah selesai 8 tambahan smelter pada tahun depan dan juga nilai tambahnya. Lantas, apa kata kalangan pengusaha soal larangan ekspor biji bauksit ini? Ronald Sulistianto, selaku PLH Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia menyebut, persoalan izin, pembiayaan hingga belum siapnya penyerapan dalam negeri masih menjadi tantangan penghentian ekspor biji bauksit. Bahwa dengan adanya pelarangan ekspor ini salah satu diantaranya bagi pemegang IUP yang sudah punya RKAB, kalau kira-kira 28 perusahaan. Kalau 28 perusahaan itu di RKAB-nya itu 2 juta per tahun produksinya, baru katakanlah 28 kali 2, 56, itu dikurangi 12 juta diperlukan untuk menyerap kepada smelter yang ada, 2 smelter masing-masing 6 juta, itu sisanya 44 juta. Mau dikemanakan tuh 44 juta? Dan itu adalah produksi real yang di-approve oleh SDM. Nah ini juga harus kita pikirkan pengusaha-pengusaha ini. Kalau memang tidak bisa diserap di dalam negeri ya harus dikemanakan, kan itu masalahnya. Kecuali kalau di dalam negeri sudah siap, kita sudah given, artinya produksinya sekian sudah terserap. Ya untuk apa ekspor? Ini kan pertanyaannya. Jadi jangan dibalik bahwa kita tuh pengennya ekspor terus. Enggak. Ini harus karena saya juga tidak ingin dikatakan bahwa pengusaha itu cengeng, maunya cuma ekspor aja karena mungkin nilainya lebih tinggi. Di sisi lain, menurut Edi Husi selaku Sekretaris Umum Apindo, ekspor masih dapat dipertimbangkan dengan sejumlah aturan. Memang kalau kita lihat yang bangun smelter di Indonesia ini untuk bauksit khususnya belum banyak. Ya, jadi masih beberapa yang lagi penjajakan pembangunan tapi belum merealisasikan. Nah, jadi tentu kalau menurut kita bisa dipertimbangkan ya untuk mungkin ekspor, tetapi dengan tentu ada peraturan-peraturan yang lebih ketat ya, ataupun pajak yang mungkin lebih tinggi dan sebagainya, tapi bisa menghidupkan ekonomi masyarakat menengah atau bawah. Potensi permasalahan lainnya, kebijakan larangan ekspor bauksit yang berlaku Juni 2023 berpeluang menuai resistensi dari negara-negara importir dan tak menutup kemungkinan pula Indonesia akan kembali menghadapi gugatan di WTO seperti yang terjadi atas kebijakan larangan ekspor biji nikel. Terutama negara yang saat ini paling mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, yakni negara tirai bambu atau China.
Adapun secara belak-belakan, Presiden Jokowi mengaku tak gentar apabila negara-negara penikmat bauksit Indonesia melayangkan gugatan ke WTO. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mimpi inilah yang ingin diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo sejalan dengan larangan ekspor mineral di tanah air. Namun jangan sampai melimpahnya kekayaan Indonesia hanya secuil yang dinikmati oleh masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan juru kamera Ridwan Hakiki, tim liputan CNBC Indonesia.